Cing, Ya gimana Puan? apa itu kabarnya sekarang? Apa kita tangani kah? PSM. Wih, hampir main di mana ini? Pare-pare di? Oh main di Parepare. Kita tunggu verifikasi pengumuman verifikasinya. Iya. Tapi Kayaknya lolos. karena sudah diperbaiki toh. Hmm. Pemerintah dan Parepare berkomitmen sudah memperbaiki Hmm. dan insya Allah digunakan tanggal 24 ini. Yes. Enggak, di bulan Agustus. Karena 24 di Sleman dulu. Lawan Persija mah. Puan dia Persija sama Bali. Parepare. Berapa dia itu? Di Sleman. Sleman jadi lawan di. Sleman dia. Sleman di pertandingan Musim salap perdana. pondok di sana. Hmm? Musim salap pondok kah? Aku sudah ke Sleman. Di Sleman di Yogyakarta Iya, tanggal berapa? 24. Kalau tidak dikasih mundur ke tanggal 27. Di 24, kemudian pekan kedua di Parepare, Iya. sama di pekan ketiga lawan Bali. Setelah itu lawan Arema. Berturut tuh di 5 pertandingan perdana. Wih, di Pare-Pare berapa kali? 2 kali, 3 kali kayaknya. Ih, berturut-turut. Iya. Enggak kayak Arema dulu baru ada di 1. Itu draft kemarin yang beredar ya, tapi kita tidak tahu yang fix bagaimana. Tapi biasanya tidak jauh-jauh dari situ, meskipun PSM sudah mengajukan keberatan karena Agustus juga akan melawan Kedah FC di semifinal Piala FC. Jadi ini berturut-turut sehingga nampaknya kalau banding PSM diterima di awal Agustus, kayaknya kosong di situ PSM. Agustus ya? Ya, kita tidak tahu lah bagaimana nanti. Tapi kita berharap bisa semua jalan. Iya. Nah, untuk memperkuat itu Kuang, Ya. nah PSM ini sudah menetapkan yang pertama 4 kiper. 4 kiper. Ya, 4 kiper yang akan mengarungi kompetisi di 2022-2023. Artinya sudah didaftar ya? Sudah. Yang pertama Reza. Ini Reza nampaknya bersinar di Iya. pramusim ini. Betul. Kemudian yang kedua Rifki Mokodompit. Ya. Yang ketiga Harlan Suardi dan yang keempat Muhammad Ardiansa. Bisa cadangan nanti Rifki Magodompit ya? Iya. Karena tidak pernah dimainkan. Jadi 5 kompetisi PSM yang resmi, Iya. 5 kali bermain, tidak pernah dimainkan Rifki. Semua Reza. Bahkan Harlan juga enggak. Dan penampilannya Reza ini sangat memukau ya? Ya, sangat memukau karena dilihat dari kita ini kan sepak bola modern Puan. Jadi lihat statistiknya. Nah, memang di statistik dari Reza ini di pertandingan di Piala FC itu 2 kali bertanding hanya 1 kali kebobolan. Iya. Kemudian 1 kali clean sheet. Jadi memang kuat. Kemudian di Piala FC itu juga hanya 3 kali kemasukan. Iya tahu. Jadi memang kuat kini. Di barisan pertahanan PSM ini juga kuat memang. Ditambah lagi kan waktu pertandingan terakhir sebenarnya itu melawan Borneo di semifinal, kuat sekali pertahanannya PSM. Cuman ya karena bermain keras Borneo sehingga itu mengganggu juga. Sehingga mungkin PR yang masih menjadi Tavares adalah kekuatan fisik dari pemain. Betul. Karena beberapa pemain kita ini sangat masih perlu peningkatan di kekuatan fisik. Buktinya kemarin pemain kita banyak yang cedera. Iya. Nah itu karena mungkin fisiknya yang perlu ditingkatkan. Jadi memang nampaknya manajemen mesti memikirkan training center ini ke depannya. Yes. Mudah-mudahan Boswa Sport Center ini di setting, karena ini kan sementara perbaikan, di setting untuk menyiapkan training center untuk memperkuat fisiknya pemain-pemain. Yes. Dan itu bisa dimulai Puan, karena ini kan jangka panjang yang begitu Pak. Betul. Akademi.
Mm-mm. Ya, di akademi itu mesti kuat. Kalau kita tidak punya alat, bisa dikerjasamakan Betul. dengan kampus-kampus. Seperti kalau di sini kan ada FIK UNM, satu-satunya fakultas keolahragaan yang ada di Makassar. Itu bisa dikerjasamakan. Kerjasamakan juga mungkin dengan penyedia fasilitas olahraga, sehingga kekuatan fisik dari pemain kita ini bisa meningkat. Yes. Apalagi kan target kita kan harus memang tinggi karena kita punya budaya itu. Mm-mm. Jadi PSM itu tim kuat, sehingga itu mesti memang yang dibudayakan, sehingga ke depan kita tetap bisa berada di papan atas. Karena perbandingannya saja Puang, kenapa misalnya Bali United ini selalu merajai Liga 1, karena ada TC-nya Iya betul. puluhan hektar di sana itu. Bagus ya di. Nah ini mesti dipikirkan oleh manajemen. Mm-mm. Kalau kita tidak punya modal ya kita kerjasamakan. Dan mungkin seperti karena kan seperti kampus sekarang itu Pun, Iya. apalagi UNM itu kan menjadi BHP. Artinya kampus bisa menjalin kerjasama dengan siapapun. Betul. Dia sudah berbadan hukum, tidak lagi berada di bawah naungan langsung dari kementerian. Sedikit nih kewenangannya, jadi kewenangannya biasa itu untuk hal-hal strategis sudah bisa diambil oleh kampus, termasuk kerjasama. Nah ini mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut dengan pihak penyedia lapangan olahraga maupun penyedia training center, ya silakan dikembangkan. Apalagi kan mungkin keuangan kita di PSM itu banyak fokus untuk pemain dan operasional ya. Iya. Ya, itu sudah lumayan puluhan miliar. Oke. Jadi memang mesti dipikirkan bagaimana kolaborasi. Ini menarik sebenarnya ke depan, bagaimana kita, karena PSM itu bukan cuma milik sebenarnya ya, milik perorangan, tapi itu milik masyarakat Sulawesi Selatan. Yes. Sehingga siapapun yang bisa mendukung silakan, kita dukung sepenuhnya. Pasti kita akan dukung sepenuhnya dari sini. Nah, dan itu sudah nyambung Puang tadi. Akademi PSM itu sudah merekrut U14 Yes. yang akan bermain nanti di kompetisi di Agustus juga. Ya di Agustus Oktober ya. Dan kita tadi sudah perekrutan dan itu dan itu saya bilang tadi 35 pemain ini. Ya. 14 direkrut dan lolos akademi PSM, dan mereka akan ikut Elite Pro Academy. Iya. 14 kemudian akan ya di Agustus nanti akan ikut kompetisi Mm-mm. Liga 1 EPA, Elite Pro Academy. Jadi tadi perekrutannya ini di lapangan sepak bola FIK UNM. Ini yang saya bilang kolaborasi. Jadi bagaimana juga mungkin nanti ke depannya itu bisa difokuskan untuk membentuk bibit-bibit baru Iya. di seluruh wilayah Indonesia yang ingin masuk ke akademi PSM. Dan memang Pong, kalau kita lihat ya di klub-klub sepak bola profesional itu pasti punya akademi yang kuat. Betul. Barcelona punya La Masia, Mm-mm. kemudian Real Madrid. Real Madrid, yang kuat juga itu memproduksi Bayern Munchen, Bayern Munchen. Manchester United. Yes. Dan itu punya akademi yang kuat menghasilkan pemain-pemain top dunia. Nah, minimal kita Asia Tenggara dulu lah, toh, Iya. untuk awal. Semoga ini bisa lebih lanjut, dan ini nampaknya program yang sangat strategis dari manajemen PSM. Apalagi kan manajemen PSM ini sudah meminta kesediaan pemerintah Kabupaten Goa untuk dipakai lapangannya Iya tahu. dan stadionnya, minimal sebagai tempat latihan dan merekrut bibit-bibit lokal. Iya. Karena kan pemain-pemain lokal kita ini kan pasti menua juga. Betul. Seperti Abdul Rahman yang dari Maros sudah menua di 30-an. Yang orang Palangga ini Rashid
Itu juga kan pasti sudah menua, yang memang dibutuhkan orang-orang baru untuk memperkuat PSM. Nah, itu juga besok kita turunkan di laporannya. Semoga ke depan kita bisa menurunkan laporan supaya bagaimana budaya sepak bola ini tetap kuat di Makassar. Betul sekali. Nah, termasuk mungkin ya stadion ya, tapi kan memang butuh stadion yang bagus juga, cuma kan itu butuh ratusan miliar yang digelontorkan, apalagi sekarang masih krisis pasca pandemi. Iya. Ini masih pandemi, semoga karena yang pertama dulu mungkin sistemnya yang dibikin, budayanya. Iya. Budaya itu kuat ya bisa lah. Betul. Nanti diperbaiki stadion kita ya, di Matuangin dan Barombo mungkin bisa diperbaiki. Yang penting konsolidasi pemerintah ini bisa mau melihat sepak bola berhasil ya. Iya. Dan kita pasti mendorong itu. Iya dong. Nah, Tribun pasti ada di situ, apalagi Tribun PSM. Oke, itu saja dulu sekelumit. Kita nanti besok buru lagi di pemerintah bagaimana supaya diperbaiki stadion cepat. Iya, mesti emang harus ada partisipasi dari pemerintah. Iya, karena harus ditegaskan lagi bahwa masyarakat Sulawesi Selatan itu Pak gila bola. Iya. Bayangkan kalau ada klub yang 100 tahun bertahan, artinya Iya. DNA-nya kita itu penyuka bola semua. Betul. Dan ini harus diperhatikan Iya. secara logika. Anggaplah semuanya Papi manajer. Tetapi Pak Andi Sudirman Sulaiman atau Pak Dhani Pemanto sebagai pemerintah Kota Makassar dan Sulsel yang menyediakan fasilitas stadion, namanya pasti akan dikenang juga. Iya. Gak mungkin lah dilupa. Andi Matalata. Iya. Wah, harum banyaknya itu nak kasih jadi atlet orang. Betul. Gara-gara Matuangin dan kompleksnya tuh. Iya. Seperti Saatnya memang Andi Sudirman Sulaiman ini pulang dari Mekah ini harus sadar diri. Kalau saya gubernur langsung menjadi itu. iya. Ini saya dengar-dengar selalu mundur lelangnya. Ay. Enggak tahu bagaimana ya. Coba kalau dia bilang ya jadi gubernur mau ngapain nih? Saya kasih ke 10 hari. 10 hari saya bikin. Gimana Kak Kacip? Ya. Ya? Terkhusus untuk gubernur mendatang pasti kita. Iya. Ya. Yeay. Jangan masuk. Coba ke lihat politik. tahu Nah. sekarang tuh Stadion JIS Wah, itu. yang bangun kan. Komitmennya memang tahu itu. Waktu pun saya ikut itu memang kampanyenya Pak Anies. Waktu kampanye dia memang sudah sampaikan di depan The Jack Mania Iya. bahwa dia akan membuat stadion yang lebih bagus dari Lebak Bulus. Itu waktu kan Lebak Bulus diratakan. Betul. Mau dibikinkan gedung baru atau apa itu? Stasiun. Iya, stasiun. Stasiun di. Betul. Nah, dia langsung dibilang kita akan bikin nanti di pemerintahan periode saya, dan dia buktikan. Iya tahu. Meskipun itu menelan anggaran yang sangat besar, Betul. tapi itu demi sebuah janji. Iya. Nah, Dan Andi Sudirman Sulaiman dan Pak Dhani Pemanto bisa lakukan ini dalam berapa sisa waktu pemerintahannya? tahun depan kalau Pak Sudirman. Iya. Betul. Minimal Bilang lagi peletakan Pak Andi batu Sudirman. pertama dulu toh. Iya, nanti dilanjutkan. Nanti dilanjutkan. Kalau nggak bisa stadion Matuang baru. Tapi bisa aja kayaknya selesai dalam masa jabatannya itu. Jadi stadion itu. Iya, karena Pak Anies itu 2 tahun dia kerja Pak. Iya. Itu kan dia taraf internasional. Iya. Ini tidak Ji. Ini Jangan tidak, internasional. Ji, 1 kapasitas tahun jadi Mi. 40.000 jika apa pun nih. Ya jam ke 40, 30 mau. 30 saja. Iya, serem lagi kau. Dan itu akan diingat oleh supporter The Maxman Nah, dan diingat oleh semua supporter yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. itu akan menjadi bahasa-bahasanya kerennya itu legacy. Iya. Menjadi sebuah apa namanya kalau bahasa Indonesianya legacy, menjadi sebuah karya monumental Iya. dari seorang pemimpin. Betul. Karena pemimpin yang dikenal itu karyanya, karya yang apa? Karya yang monumental. Betul. Itu yang karena seperti itu kan Pak Andi Matalata
bikin karya monumentalnya itu Stadion Matuangi. Hmm. Kemudian Pak Aco, Ya. Anjungan Pantai Losari, Pak Patompo, Ya. jalan, veteran mulai tuan. Kemudian dia kembangkan Sampai ke gua. sampai ke goa. Itu kan semua adalah karya-karya monumental yang diingat. Dan pasti ada amal jariahnya karena membuat orang senang, membuat orang berhasil. Dan kayaknya memang ini setiap hari mesti kita ingatkan. Iya deh. Kita supaya membenahi stadion ini. Dan itu tahu emang harus nanti diingat gitu. Anies Baswedan seumur hidup diingat itu. Dan ini momennya sebenarnya Stadion Matuangi dirubuhkan dan yang bangun nanti itu walaupun yang bongkar gubernur Yang lama, yang lama, ya. tetapi yang bangun nanti yang diingat. Iya. Cambok mi Pak Dani. Cambok mi Pak Anies Sulaiman nih. Cocok kita. Jangan sampai kita, tapi yang bagus tahu, nah ini namanya Pak TPD. Iya. Itu lihat Miki, baru saja begitu tuh langsung naik sekali subscribernya. Iya. Baru gitu dibuat pertandingan di sana. Baru kesetukan. Padahal lagi uji coba aja. Apalagi kalau Apalagi bagus. Dan memang meskipun ini bagian dari politik ya, tapi ini kan mempermudah banyak orang. Betul. Menyenangkan masyarakat kita. Tidak apa-apa. Kita dukung yang politik begitu. Iya. Karena ini namanya politik kerakyatan. Panjang nih. Panjang jadi. Deh. Deh. 41 menit nih. Udah dia kakak cinta. Assalamualaikum.